Kalau kita ngomongin strategi bisnis, sering banget kan kesannya tuh rumit, penuh teori, dan ya bikin pusing. Nah, buku Playing to Win ini mengubah semua itu. Intinya, strategi itu bukan soal bikin visi yang muluk-muluk, tapi soal membuat pilihan-pilihan nyata untuk menang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah kerangka kerja yang bisa langsung Anda pakai, nggak peduli apapun peran Anda. Dan kita bakal mulai dengan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Coba deh bayangin sebuah merek legendaris yang justru diejek dengan julukan minyak nenek tua. Penjualannya mandek, masa depannya suram. Ya, inilah kondisi Olay di awal tahun 2000-an. Mereka ada di titik kritis, mau terus meredup atau bikin pilihan nekat buat benar-benar main demi kemenangan. Kisah mereka ini jadi studi kasus yang sempurna banget buat strategi yang akan kita bahas. Dan kutipan inilah jantung dari Playing to Win. Poinnya gini, strategi itu bukan cuma soal ikut-ikutan, bukan cuma numpang eksis. Strategi adalah serangkaian pilihan yang disengaja, yang dirancang cuma buat satu hal, mendominasi arena yang Anda pilih. Ini soal perubahan pola pikir, dari yang tadinya cuma main, jadi main untuk menang. Jadi, apa sih sebenarnya strategi itu? Uniknya, cara terbaik buat paham strategi adalah dengan ngelihat apa yang sering kita salah kaprah sebagai strategi. Yuk kita luruskan dulu beberapa kesalahpahaman umum ini. Coba lihat bedanya di sini. Di satu sisi ada pernyataan misi yang inspiratif. Itu penting ya sebagai bintang penunjuk arah. Tapi itu bukan strategi. Strategi yang sesungguhnya, seperti yang kita lihat di sisi kanan, adalah serangkaian pilihan yang saling nyambung. Dan untuk membangunnya, kita perlu menjawab 5 pertanyaan kunci. Nah, inilah inti dari bukunya. Runtutan pilihan strategis. Perhatiin deh, gimana setiap kotak itu ngalir ke kotak berikutnya. Ini bukan daftar pertanyaan acak. Ini kayak air terjun. Sebuah runtutan. Pilihan yang Anda buat di paling atas, aspirasi Anda, itu bakal langsung ngebentuk dan ngebatasin pilihan di bawahnya. Misalnya di mana Anda akan bermain. Dan pilihan itu nantinya akan nentuin gimana cara Anda bisa menang. Setiap kotak saling menguatkan. Coba kita lihat kelima pertanyaan itu lebih dekat. Kelima pertanyaan inilah mesin strategi Anda. Dimulai dari aspirasi. Apa sih definisi menang buat kita? Bukan cuma bertahan loh, tapi menang. Terus, di mana bermain? Pasar, pelanggan, atau segmen mana yang spesifik kita sasar. Bagaimana menang? Apa keunggulan unik kita di sana yang bikin kita susah dikalahin? Kapabilitas, kemampuan apa yang wajib kita kuasai buat menang? Dan terakhir, sistem manajemen. Gimana cara kita ngukur dan ngedukung semua ini? Kelimanya harus sinkron. Oke, sekarang kita lihat gimana kerangka kerja ini bukan cuma teori. Kita balik lagi ke cerita Olay, buat melihat gimana kelima pertanyaan ini mengubah minyak nenek tua jadi pemimpin pasar. Jadi ini dia masalah Olay. Seperti yang bisa kita lihat, semua tandanya negatif. Konsumennya makin tua, penjualannya datar, namanya sih dikenal, tapi nggak ada arahnya. Mereka kayak kejebak di tengah-tengah. Terlalu murah buat dianggap premium, tapi nggak cukup keren buat pasar yang lebih mudah. Intinya, mereka punya merek, tapi nggak punya strategi. Dan disinilah keajaiban terjadi. Mari kita telusuri runtutan pilihan Olay di slide ini. Aspirasi mereka jelas, jadi pemimpin pasar global. Lalu, pilihan krusial di mana bermain. Mereka nggak ngejar semua orang. Mereka fokus ke perempuan usia 30-an dan 40-an yang mulai khawatir soal penuaan dan belanjanya di toko-toko retail umum. Nah, bagaimana cara menang? Ini dia langkah jeniusnya, menciptakan produk anti penuaan yang secara ilmiah terbukti lebih baik dan mendefinisikan ulang arena permainannya. Mereka nggak coba lawan merek mewah di mall, tapi mereka menciptakan kategori baru. Dan untuk melakukannya, mereka manfaatin kapabilitas P&G yang udah ada di R&D dan pemasaran. Kelihatan kan gimana setiap pilihan saling menguatkan? Dan kata kunci di balik kemenangan mereka adalah ini, message. Coba deh pikirin, betapa revolusionernya ini. Sebelum Olay, kalau Anda mau produk perawatan kulit premium, Anda harus ke mall mewah. Olay mengubah aturan mainnya. Mereka bilang, gimana kalau kita bawa kualitas premium ke rak supermarket dan apotek? Mereka nggak cuma jual produk, mereka menciptakan arena bermain yang sama sekali baru, di mana mereka jadi satu-satunya pemain besar saat itu. Jadi, cara menangnya Olay itu dibangun di atas 3 pilar super kokoh ini. Pertama, produk yang secara ilmiah emang lebih unggul. Kedua, pesan pemasaran yang jitu banget dan gampang dimengerti, lawan 7 tanda penuaan. Ketiga, distribusi di arena masstige yang baru mereka ciptakan. Cuma satu pilar aja nggak bakal cukup. Kekuatan mereka datang dari kombinasi ketiganya, yang menciptakan keunggulan yang susah banget buat ditiru pesaing. Cerita Olay emang keren banget, tapi mungkin Anda mikir, itu kan buat CEO. Nah, justru pesan terkuat dari buku ini adalah kebalikannya. Strategi itu buat semua orang, karena setiap hari, di setiap level, kita semua itu membuat pilihan-pilihan strategis.
Dan ini adalah ilustrasi yang cerdas banget. Coba deh lihat perbandingannya. CEO memutuskan negara mana yang mau dimasukin. Seorang tenaga penjual di toko memutuskan pelanggan mana yang mau dia sapa duluan. Keduanya adalah pilihan di mana bermain. CEO menetapkan strategi harga global. Si tenaga penjual memutuskan cara ngomong yang beda ke pelanggan baru versus pelanggan setia. Keduanya adalah pilihan bagaimana menang. Skalanya beda, tapi otaknya sama. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting buat Anda sendiri. Berdasarkan peran Anda sekarang, apapun itu, apa sih aspirasi kemenangan Anda? Bukan cuma ngerjain tugas, tapi apa artinya menang dalam pekerjaan Anda? Memikirkan ini adalah langkah pertama untuk mulai berpikir strategis. Oke, jadi strategi itu soal pilihan. Tapi jujur aja deh, membuat pilihan itu susah, apalagi kalau masa depan nggak pasti. Gimana kita tahu pilihan kita itu benar? Nah, disinilah buku ini nawarin alat yang paling praktis dan mungkin paling ampuh. Ini adalah perubahan cara pikir yang radikal. Biasanya kan di rapat kita saling serang ide buat nyari kelemahannya. Pendekatan ini membaliknya. Kita ambil satu pilihan, misalnya opsi A, dan kita semua setuju untuk sementara. Anggap aja opsi A ini ide yang brilian. Dari posisi itu, kita kemudian mengajukan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Kita bertanya, supaya ide brilian ini beneran berhasil, apa aja sih yang harus terjadi? Pertanyaan ini ajaib. Kenapa? Karena pertanyaan ini menghentikan perdebatan dan memulai dialog. Kita nggak lagi saling menyerang, tapi bareng-bareng memetakan jalan menuju kesuksesan ide tersebut. Dan prosesnya praktis banget. Pertama, tentukan pilihan-pilihan Anda dengan jelas. Lalu untuk setiap pilihan, tanyakan, apa yang harus benar supaya ini berhasil? Nanti bakal keluar daftar asumsi. Ketiga, lihat daftar itu dan tanya, dari semua ini, mana yang paling bikin saya khawatir atau nggak yakin? Dan terakhir, daripada menganalisis semuanya, fokus aja buat ngetes satu asumsi yang paling meragukan itu. Ini cara cerdas buat memperkecil risiko. Dan pada akhirnya, inilah hasilnya. Dengan bertanya, apa yang harus benar-benar terjadi, kita berhenti saling serang ide. Sebaliknya, kita sama-sama melihat sebuah kemungkinan dan secara kolaboratif mencari tahu apa yang menghalanginya. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana kita bisa menang bersama. Sebuah pertanyaan sederhana yang mengubah segalanya.